Ruangannya. Jadi tandonnya yang pecah seperti ini sehingga air memancar masuk ke ruangan. Ya. Ini karena celakanya pecahannya mengarah ke ruangan, ke gedung, seandainya mengarah keluar dia tidak. Airnya tidak ke gedung. Ya. Ada laporannya dari teman-teman IPRS. Ya. Saat kejadian apakah ada pasien di situ dirawat? Kalau informasi dari bagian humas tadi katanya ada, cuma pada saat plafon itu sudah basah, sudah dievakuasi sehingga tidak sempat kena pasien. Oh, sempat tertimpa di. Apa penyebabnya itu Kak? Dengan dari hasil mungkin sudah diselidiki? Iya. Rumah sakit. Jadi pas di samping ruangan itu ada tower air, tandon air. Iya. Situ ada bak air untuk melayani gedung C1 itu ada dua buah tandon ukuran 3 kubik. Jadi salah satu tandon itu pecah. Salah satu tandon pecah, tapi arah pecahannya itu ke arah bangunan, ke arah dalam bangunan. Jadi airnya menyemprot masuk ke dalam bangunan di antara talang air dengan atap. Di situ ada celah tempat air masuk. Oh, jadi Iya. saat itu plafon Kena itu air. ada pasien di dalamnya Pak ya? Iya. Jadi pada saat itu plafon air ya mungkin butuh waktu 1 jam 2 jam. Kalau dia kena terus akan runtuh. Kalau gipsum jadi bubur kan kalau gipsum. Upaya yang dilakukan untuk melakukan perbaikan itu Pak seperti apa? Upaya hari ini sudah dipesankan tandon pengganti. Karena masih ada satu untuk. Kan dia ada 2 tandon satu gedung itu. Jadi kita siapkan untuk jadi satunya yang pecah kita sudah buka. Ini hari diturunkan. Kalau sudah ada tandon penggantinya kita ganti. Dan ruangannya sudah bisa digunakan lagi kalau sudah diganti tandonnya Pak? Bagaimana? Tidak, kita plafon ulang kembali. Jadi yang bukan itu cuma plafon gipsumnya, kalau rangkanya tidak. Cuma gipsum itu yang kalau basah memang gipsum pasti. Saya lihat banyak kerusakan gitu Pak. Terus apa saja yang rusak di dalamnya gitu? Saya kira tidak ada yang rusak yang berat di situ. Kalau ada AC cuma penutupnya saja, AC-nya tidak jatuh, cuma penutup depannya kena gipsum juga. Kalau rangka plafonnya masih utuh.